Tahun 2017. Itulah tahun terakhir aku menyentuh lantai rumah itu. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku diusir oleh seorang wanita yang dulu kupanggil ibu. Ibu dari suamiku, ibu mertuaku. Namaku Ratna. Seorang perempuan biasa dari keluarga sederhana. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku mencintai suamiku, Bagas, dengan segenap jiwa. Kami menikah muda, usia 24, setelah 2 tahun pacaran diam-diam. Saat itu aku pikir cinta akan cukup. Ternyata tidak. Keluarga Bagas tidak pernah benar-benar menerimaku. Alasan mereka sederhana, aku dianggap tidak selevel. Ibunya terutama, Bu Rini. Perempuan dengan senyum palsu yang pandai menyembunyikan racun dalam kata-katanya. Aku sudah pilihkan anak wanita yang lebih pantas. Tapi dia malah kawin sama kamu. Kalimat itu terngiang malam saat koperku dilempar ke depan pagar rumah mereka. Aku berdiri sambil gemetar, memeluk jaket lusuh dan rasa malu yang mengiris. Bagas berdiri mematung. Tidak membela. Tidak bersuara. Diamnya lebih menyakitkan dari pengusiran itu sendiri. 3 bulan sebelumnya, kami tinggal di rumah orang tua Bagas karena keuangan kami terpuruk. Aku bekerja sebagai guru les privat, dan Bagas saat itu belum mendapat pekerjaan tetap. Awalnya baik-baik saja, tapi seiring waktu, Bu Rini mulai menyudutkanku. Dari cara aku memasak, cara aku bersih-bersih, hingga caraku berpakaian di rumah. Aku capek lihat kamu di rumah ini. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Suara Bu Rini bergema dari dapur saat aku salah menyimpan sendok. Hari demi hari, tekanan itu menjadi makanan harian. Bagas, dia makin menjauh. Pulang larut malam, kadang menginap di tempat temannya. Aku mulai mencium bau pengkhianatan, tapi aku masih berharap. Masih percaya cinta kami bisa memperbaiki segalanya. Sampai malam itu, aku pulang dari rumah les, hujan turun deras. Aku menemukan koper dan semua barangku di teras. Pintu rumah terkunci, dan Bagas tidak ada. Ketika akhirnya dia muncul, hanya satu kalimat yang dia ucapkan. Untuk sekarang, lebih baik kamu tinggal dulu di tempat lain. Hatiku hancur, tubuhku basah kuyup, dan jiwaku patah. Itu bukan hanya pengusiran, itu pengkhianatan. Malam itu aku menumpang tidur di rumah teman, sambil menangis tanpa suara. Bukan hanya karena aku kehilangan rumah, tapi karena aku sadar, aku kehilangan cinta yang selama ini kupertahankan mati-matian. Tapi malam itu juga, sebuah janji tumbuh di dalam dada. Suatu hari, aku akan kembali. Bukan sebagai Ratna yang diusir, tapi sebagai Ratna yang mereka hormati, entah karena cinta atau karena ketakutan. 3 bulan setelah pengusiran itu, aku tak pernah lagi mendengar kabar dari Bagas. Tak ada telepon, tak ada pesan, tak ada penjelasan. Kupikir dia akan mencariku. Kupikir dia akan menyesal. Nyatanya, dugaanku salah besar. Dia benar-benar melepaskanku, seperti melepas kantong plastik usang di tengah hujan. Aku pindah ke Bandung, tempat asing yang akhirnya menjadi titik balik hidupku. Awalnya sulit, tentu saja. Aku harus tidur di kosan petak sempit, berteman nyamuk dan genteng bocor. Tapi disitulah aku belajar satu hal penting. Perempuan yang jatuh tidak harus selalu menunggu diselamatkan. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, asal dia cukup sakit untuk bangkit. Aku kembali bekerja sebagai guru les privat, tapi kali ini dengan tekad berbeda. Aku mulai mengajar dengan sistem online. Kupelajari cara membuat modul sendiri, memasarkan jasa lewat Instagram, dan menjadikan les privat bukan sekadar pekerjaan, tapi bisnis kecil. Aku bertemu banyak murid, banyak orang tua, dan satu di antaranya mengubah hidupku. Namanya Ronaldo, bukan seperti namanya, dia bukan atlet. Dia adalah ayah dari salah satu muridku, duda berusia 40 tahun dengan 2 anak. Latar belakangnya sederhana. Seorang pengusaha percetakan yang sukses membesarkan bisnisnya dari bawah. Awalnya, kami hanya ngobrol soal pelajaran anaknya. Tapi pelan-pelan, dia tertarik pada ceritaku. Dan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkanku tanpa menghakimi. Dia tak peduli dengan masa laluku. Dia hanya melihatku sebagaimana adanya.
Perempuan yang berusaha berdiri kembali meski bekas luka masih hangat. Dia mulai membantuku, bukan dengan uang, tapi dengan koneksi, ide, dan dorongan yang konsisten. Bisnis lesmu bisa lebih besar, Ratna. Tapi kamu harus mulai percaya bahwa kamu layak lebih dari sekadar bertahan. Kalimat itu membuatku diam lama. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Aku mulai membuat platform les online sendiri. Modalnya kecil, tapi semangatku besar. Dan Ronaldo, dia seperti bayangan yang tak pernah pergi. Perlahan, hubungan kami tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak. Bukan pula romansa penuh bunga. Tapi keintiman yang dalam, hangat, dan penuh rasa saling menghargai. Di antara cangkir kopi dan malam yang tenang, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Luka itu pernah membuatmu runtuh. Tapi sekarang, kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri." Aku menatap matanya, dan merasa untuk pertama kalinya, aku tidak lagi kehilangan siapapun. Tapi luka lama memang tak pernah benar-benar sembuh. Suatu hari, sebuah video muncul di TikTok. Viral. Ibu mertuaku sedang memamerkan rumah mereka yang kini sepi. Ada yang berkomentar, "Mana menantunya, Bu? Cantik dan setia waktu itu." Dan beliau menjawab dengan santai, "Yang itu, sudah lama saya buang, dia nggak pantas jadi bagian keluarga kami." Aku membaca komentar itu dengan tangan bergetar. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu, saatnya akan datang. Dan aku akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai kemenangan. Tahun 2024, 7 tahun setelah aku diusir. 7 tahun setelah koperku dilempar ke depan pagar, bersama harga diriku. Dan hari itu akhirnya datang. Aku berdiri di pelataran rumah yang dulu kusebut rumah mertua. Bukan sebagai menantu yang ingin kembali, tapi sebagai pembicara tamu dalam seminar kewirausahaan yang digelar oleh organisasi perempuan tingkat kecamatan, yang, kebetulan, diketuai oleh Bu Rini. Lucunya, dia tidak tahu bahwa aku adalah tamu utama. Namaku sekarang dikenal sebagai pendiri platform edukasi online yang punya 50.000 pengguna aktif. Namaku tidak lagi hanya Ratna istri Bagas. Aku kini adalah Ratna Yudhistira. Ya, aku resmi menikah dengan Ronaldo tahun lalu, setelah benar-benar sembuh dari luka lama. Ketika aku naik ke panggung dan memperkenalkan diri, Bu Rini yang duduk di kursi barisan depan, membeku. Matanya melebar, wajahnya pucat, dan dia terdiam seperti melihat hantu masa lalu. Tapi aku bukan hantu. Aku adalah kenyataan yang tak bisa dia hindari. Aku tidak menyindir. Tidak membalas dengan kata-kata kasar. Aku hanya bicara tentang perjuangan perempuan, tentang bagaimana penghinaan bukan akhir dari segalanya, dan tentang bagaimana seseorang yang pernah dianggap remeh bisa menjadi seseorang yang lebih dari sekadar dihormati. Setelah acara selesai, Bu Rini mendekatiku. Langkahnya pelan. Sorot matanya campuran antara takut dan gengsi. "Ratna, kamu hebat sekarang," katanya lirih. Aku tersenyum. "Saya hanya berusaha jadi manusia yang lebih baik, Bu," jawabku sambil menatap matanya. Lalu dia membuka mulut, seakan ingin minta maaf. Tapi suara seseorang menyela. "Bagas." Dia muncul di belakang ibunya, dengan wajah lelah dan rambut berantakan. Kabar terakhir yang kudengar, dia kehilangan pekerjaannya dan hidup seadanya. "Ratna, aku salah," katanya sambil mendekat. Aku menatapnya. Bagas yang dulu pernah kucintai, kini berdiri seperti bayangan dari masa lalu yang tak lagi penting. "Bagas, aku sudah memaafkan kamu. Tapi kamu bukan bagian dari hidupku sekarang. Aku sudah bahagia." Dia tertunduk. Dan saat itu, aku sadar, pembalasanku bukan tentang menghancurkan mereka. Pembalasanku adalah kebahagiaanku sendiri. Aku tak perlu berteriak. Tak perlu membalas dendam dengan kebencian. Karena kadang, balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa harus mengemis pengakuan dari siapapun. Mikrofon 2. Pesan moral penutup. Kisah Ratna adalah kisah banyak dari kita, yang pernah diremehkan, dibuang, dihina. Tapi jangan lupa, tidak ada yang bisa merendahkanmu kecuali kamu mengizinkannya. Balas dendam terbaik bukan dengan air mata,
tapi dengan membangun hidup yang pantas kamu banggakan.